Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali di kuliah pengantar sistem spasial. Sekarang kita masuk modul kelima ya, terkait data dan informasi geospasial. Kita sudah melihat slide ini sebelumnya ya. Jadi kalau kita melihat sistem keilmuan spasial yaitu geospasial, kita melihat ada proses-proses mulai dari measurements ya, akuisisi data, visualisasi dan pemetaan, kemudian analisis dan pemodelan, kemudian perencanaan dan desain, kemudian pengambilan keputusan dan kemudian action ya, dan untuk mendukung berbagai aplikasi. Nah, nanti kita lihat data geospasial ini umumnya berasal dari proses measurements ya, akuisisi data. Nah, dari sini kita mendapatkan data geospasial. Nah, kemudian data tersebut diolah menjadi informasi ya. Nah, nanti kita lihat sebenarnya informasi dan proses visualisasi dan pemetaan ini saling terkait ya. Mungkin ada data pengukuran yang langsung bisa menjadi informasi geospasial ya. Tapi ada juga yang melalui proses visualisasi dan pemetaan dia menjadi informasi geospasial ya. Nah, kemudian nanti kita lihat informasi geospasial ini juga akan berinteraksi dengan proses analisis dan modeling ya. Nanti bahkan dari analisis dan modeling mungkin kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru ya. Nah, kemudian dari informasi geospasial ini juga nanti semua akan mendukung berbagai proses geospasial yang lainnya. Apakah itu planning, design, decision making sampai action akan bermanfaat lah ya informasi geospasial tersebut. Jadi dari sini kita lihat memang kualitas data ini menjadi menentukan ya. Karena kualitas data ini akan menentukan kualitas informasi dan juga kualitas proses-proses yang didukung oleh informasi geospasial ya. Jadi credo garbage in, garbage out berlaku di sini ya. Jadi kalau kualitas data geospasialnya tidak baik atau sampah ya akan mempengaruhi juga informasi geospasial dan proses-proses spasial yang didukung oleh informasi geospasial ya. Jadi ini kita harus hati-hati sekali ya terhadap kualitas data, keandalan data ya, reliabilitas data, cakupan data, tingkat kedetailan data ya, dan lain-lainnya ya. Jadi ini penting sekali ya bagi kita di komunitas geospasial. Kita harus mengakuisisi, mengumpulkan, mengukur data yang berkualitas ya. Selanjutnya coba kita lihat definisi data dan informasi geospasial ya. Ini pernah kita lihat di pertemuan sebelumnya terkait sistem spasial. Jadi data geospasial atau ruang kebumian adalah data tentang lokasi, dimensi, atau ukuran dan atau karakteristik objek alam maupun buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi ya. Jadi data geospasial ini data-data tentang lokasi, dimensi, ukuran, dan karakteristiknya yang ada di permukaan, kemudian di dalam dan di atas permukaan bumi ya. Nah nanti kita lihat kalau informasi geospasial ini data geospasial yang sudah diolah sehingga bisa digunakan untuk sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan ya dan pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang kebumian. Nah nanti kalau kita bicara elemen geospasial nanti biasanya selalu ada lokasi
yang dinyatakan dengan koordinat ya. Ini contoh saja ya, koordinat geodetik dan kartesian 3 dimensi. Bisa saja sebenarnya koordinat-koordinat lainnya ya, tergantung nanti konteks spasialnya seperti apa ya. Kemudian kalau dari segi bentuk nanti ya ada yang berupa titik, garis ya, atau area atau poligon ya. Dan informasi ini biasa atribut ya, karakteristik dari objek spasial tersebut. Nah, ini nanti kita lihat beberapa contoh data geospasial, misalnya data-data jarak, sudut, tinggi ya, data koordinat, data foto udara, foto terestris, spasud laut, citra satelit, point cloud dari TLS misalnya ya, atau data gaya berat. Sedangkan contoh informasi geospasial ya bisa jaring kontrol geodesi ya, apakah nanti kontrol horizontal, vertikal, 3 dimensi ya. Bisa juga peta dasar, peta batimetri, ya, peta tematik. Bisa juga DEM, DSM, city model, building model ya. Jadi banyak ya. Ini contoh misalnya informasi-informasi geospasial yang sudah dihasilkan ya dari beragam jenis data geospasial. Nanti kita peroleh informasi yang bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Dan nanti kita lihat memang data dan informasi geospasial ini manfaatnya banyak lah ya, untuk aktivitas sehari-hari maupun berbagai sektor pembangunan ya. Tapi nantilah kita lihat di pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, coba kita mulai dari pengumpulan data geospasial ya. Ini nanti akan melibatkan banyak jenis survei dan pemetaan ya. Apakah pengumpulan data geospasial itu nanti kita lihat bisa dilakukan secara terestris ya. Terestris itu berarti peralatannya itu di permukaan bumi lah ya. Atau kita ekstraterestris. Ekstraterestris ini pengamatannya tidak di permukaan bumi ya, tapi sensornya itu mungkin ada di satelit, ada di pesawat ya. Dan kayak laut juga ini kan sebenarnya kita tidak menyentuh dasar lautnya ya. Tapi dari kapal pakai echosonder bisa kita memetakan dasar laut ya. Kemudian bisa dengan survei pemetaan fotogrametri dari pesawat udara ya. Apakah itu fixed wing atau UAV atau drone ya. Dan kemudian tentunya Indraja nanti ya. Indraja ini remote sensing dari satelit ya. Jadi ini memang beragam moda untuk mengumpulkan data geospasial ya. Jadi dari terestris, kemudian permukaan laut dan juga dari udara dan dari angkasa ya. Nah, ini beberapa contoh misalnya pengumpulan data geospasial menggunakan metode survei terestris ya. Baik di survei terowongan, survei kehutanan ya, ini survei jalan raya, survei jalan kereta api ya. Yang bawah ini survei pertambangan. Ya, nah ini yang di kanan atas mungkin survei-survei untuk lingkungan hidup lah ya. Jadi survei terestris ini sistem peralatannya berada di permukaan bumi ya, dan menggunakan peralatan-peralatan yang sifatnya terestrial lah. Nah, kemudian juga sekarang ini berkembang terrestrial laser scanning ya. Jadi nanti kita menyeken ya laser ya dengan menggunakan gelombang laser. Kita bisa menyeken nanti seperti candi nih ya, Candi Borobudur. Kita bisa menyeken proyek-proyek infrastruktur, jembatan ya. Atau kita men-scan kawasan pertambangan ya. Nah, biasanya untuk mendapatkan yang komplit semacam ini, scanningnya ini harus kombinasi ya. Ada yang terrestrial laser scanning, ada kemudian scannernya itu dibawa oleh drone ya. Karena kalau objek-objek yang berada di atap segala macam susah di-scan dari bawah ya. Kemudian juga mungkin dengan
terrestrial photogrammetry ya, terutama nanti kalau di dalam ruang dan seterusnya ya. Jadi ini juga pengumpulan data geospasial. Biasa datanya dinamakan point cloud ya, karena jumlah titik-titik pengamatan itu sangat banyak sehingga dikatakan point cloud ya. Kemudian tentunya kalau untuk pengumpulan data-data yang sifatnya koordinat ya, saat ini yang populer tentunya ya satelit navigasi GNSS ya, Global Navigation Satellite System. GPS yang paling populer memang paling awal, tapi sekarang juga ada GLONASS yang dikoordinasi atau dikelola oleh Rusia ya. Kalau GPS ini Amerika, Kompas, Beidou ini oleh Tiongkok, Galileo ini oleh Uni Eropa ya. Dan saat ini sudah banyak receiver yang bisa sekaligus mengamati keempat satelit ya, keempat sistem satelit ya, dengan multi GNSS receiver. Sehingga nanti jumlah satelit yang diamati saat pengamatan ya banyak sekali ya. Misalnya GPS kan nominalnya 24, GLONASS 30, Galileo, Kompas juga ini kira-kira 30 ya, banyak sekali ya. Jadi kita mengamati pada saat yang sama nanti jumlah satelit itu bukan lagi isu ya. Jadi ketelitian keandalan semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita tahu juga kalau pengumpulan data menggunakan satelit remote sensing juga saat ini sudah sangat banyak sekali sistem satelit yang beredar di mengorbit bumi ya. Untuk pengamatan bumi banyak sekali ya. Nanti kalian nanti mungkin mahasiswa akan dapat di kuliah-kuliah remote sensing nanti ya, penginderaan jauh ya. Jadi untuk berbagai keperluan yang sifatnya regional atau global, sekarang satelit remote sensing ini salah satu metode yang populer ya. Tapi insya Allah nanti kalian dapat kuliahnya lah ya. Nah, yang juga penting nanti ya pengumpulan data di bawah laut ini ya, untuk pemetaan dasar laut, batimetri. Problemnya ini kita tidak bisa menggunakan satelit ya, karena citra satelit optis apalagi ya tidak bisa menembus sampai ke dasar laut ya. Memang ada yang berusaha menggunakan satelit, pengamatan dari satelit atau airborne menggunakan radar dan seterusnya ya, atau laser ya, tapi itu untuk laut-laut yang dangkal lah ya, dangkal dan jernih ya. Tapi di Indonesia kan ya hampir 60% wilayah kita laut ya, dan banyak laut dalamnya ya. Jadi yang umum digunakan metode pengumpulan data itu adalah dengan survei hidrografi ya, menggunakan multi beam echo sounder dan peralatan-peralatan survei hidrografi lainnya ya. Jadi ini juga salah satu metode pengumpulan data geospasial di kawasan laut ya. Nah, seperti kita ketahui, Pak Presiden juga di tahun 2019 sudah mengatakan bahwa data ini memang menjadi semakin penting ya. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita dan lebih berharga dari minyak ya. Jadi dalam konteks ini data dan informasi geospasial pun menjadi semakin penting ya, semakin bermanfaat untuk mendukung proses pembangunan di berbagai sektor kehidupan ya. Tapi sebagai mana saya sampaikan, pengertian data jenis kekayaan ini tentunya data yang reliable ya, data yang akurat, kemudian data yang bisa diandalkan, data yang detail ya, dan data yang kuantitasnya memadai ya. Jadi ini pernyataan Pak Presiden ini betul sekali ya. Sekarang memang semakin data ini menjadi semakin berharga lah ya, semakin penting. Bahkan ada kredo siapa yang menguasai data, dia yang akan menguasai arena atau gelanggang ya. Jadi ini penting.
Seperti sudah kita lihat sebelumnya ya, data dan informasi geospasial ini akan bermanfaat salah satunya untuk proses pembangunan nasional ya. Nah, ini gambaran umum saja bagaimana kira-kira di Indonesia ya, data dan informasi geospasial ini bisa bermanfaat. Pertama-tama tentunya ini dimulai dengan sistem referensi geospasial Indonesia ya. Jadi ini seperti datumnya lah ya, datum geodetiknya kita namakan SRGI 2013. Insya Allah nanti kalian akan dapat di mata kuliah yang lainnya ya terkait SRGI ini. Nah, kemudian sistem referensi ini harus direalisasikan agar para pengguna itu bisa connect ke sistem referensi dengan cara connect ke jaring kontrol geodesi nasional ya. Jadi jaring kontrol geodesi nasional ini adalah realisasi dari SRGI 2013 di lapangan. Nanti kita lihat ada jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, jaring kontrol geodesi gaya berat nasional. Kemudian nanti ada juga jaringan INACORS, GNSS, dan jaringan INATIDES ya. Nah, kemudian jaring kontrol ini kita integrasikan dengan data-data geospasial dari berbagai metode pengamatan tadi ya. Dari foto udara, dari LIDAR, dari IFSAR, citra satelit, dan lain-lain ya. Untuk menjadi nanti peta dasar ya. Informasi geospasial dasar berupa peta dasar yaitu peta rupa bumi Indonesia. Tapi data geospasial ini juga bisa langsung masuk bersama-sama dengan peta dasar RBI untuk menyusun berbagai macam peta tematik ya. Jadi ini kita namakan juga IGT biasanya, informasi geospasial tematik. Nah, ini beragam tema, beragam produsen dan juga beragam kualitas ya. Dan nanti kita lihat juga peta-peta tematik ini yang penting dia harus mengacu kepada peta dasar yang sama. Dalam hal ini yaitu peta dasar rupa bumi Indonesia ya. Nah, kemudian saat ini sebenarnya di pemerintahan kita dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan juga BIG sejumlah peta-peta tematik yang dipilih oleh pemerintah ya. Itu kemudian nanti diintegrasikan, disinkronisasi, dibagi pakaikan melalui kebijakan satu peta ya. Nanti mungkin kita lihat lah ya mungkin ada slide nanti terkait kebijakan satu peta. Nah, kemudian juga data-data geospasial ini yang sifatnya tematik maupun yang dasar ini juga nantinya juga diikutsertakan dalam program Satu Data Indonesia ya. Nanti kita lihat juga. Nah, kemudian data-data peta dasar yang langsung atau melalui satu data, kemudian peta-peta tematik yang melalui program kebijakan satu peta atau langsung ya di luar itu bisa masuk ke dalam istilahnya pendukungan ya program pembangunan nasional di berbagai sektor ya dan dalam berbagai tahapan ya, apakah itu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan lain sebagainya ya. Nah, ini jenis dan informasi geospasial di Indonesia. Pertama-tama kita lihat dari awalnya dulu ini ya. Dari Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011. Jadi informasi geospasial di Indonesia ini memang pertama dibagi dua ya. Yang pertama yaitu informasi geospasial dasar. Ini penyelenggaranya BIG dalam hal ini ya, Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada informasi geospasial tematik ya. Ini penyelenggaranya kementerian, lembaga, daerah, dan perseorangan bisa ya. Nah, di sini juga BIG dalam beberapa peta tematik juga ikut menyelenggarakan ya. Nah,
terkait dengan informasi geospasial dasar ini terdiri atas 2 kategori. Yang satu jaring kontrol geodesi, yang kedua peta dasar. Jaring kontrol geodesi ini ada yang jaring kontrol horizontal, vertikal, dan gaya berat ya. Perlu saya catatkan di sini bahwa meskipun namanya jaring kontrol horizontal, tapi sebenarnya ini jaring kontrol 3 dimensi nih ya, karena penentuannya dengan GNSS ya. Dan nanti kita lihat peta dasar itu punya layers ya, sejumlah layer informasi. Kalau berdasarkan undang-undang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 layer informasi dari peta dasar. Dan di awalnya peta dasar kita di Indonesia ini dibagi 3 kategori ya. Peta rupa bumi Indonesia, yaitu yang bagian daratannya, kemudian peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional ya. Jadi ini lebih ke darat, ini pesisir, ini lebih ke laut ya. Meskipun nanti kita lihat LPI dan LLN pun mempunyai cakupan juga di wilayah darat ya, meskipun sedikit. Nah, kalau informasi geospasial tematik ini ada yang sifatnya sektoral. Jadi memang hanya dibangun oleh kementerian lembaga sesuai tupoksinya ya. Misalnya kalau peta-peta tematik terkait kehutanan dan lingkungan ya KLHK ya. Terkait mungkin agraria, penataan ruang atau RBPN ya. Sejenis itu. Kemudian ada IGT yang strategis nasional non-sektoral ya. Jadi kalau dia lintas kementerian lembaga, misalnya peta-peta tematik terkait climate change, perubahan iklim, atau mungkin stunting. Nah itu kan isu strategis nasional, tapi dia lintas kementerian lembaga ya. Ini non-sektoral. Tapi juga bisa IGT hasil integrasi, jadi mengintegrasikan sejumlah peta-peta tematik dari berbagai kementerian lembaga diintegrasikan ya. Ini kategorisasi informasi geospasial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 2011. Nah, ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ada yang peta RBI, kemudian ada peta lingkungan pantai Indonesia dan peta lingkungan laut ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang kalau peta RBI itu khusus wilayah darat. Kalau LPI ini lingkungan pesisir dia lebih jadi hampir mirip ini ya. Komposisinya mungkin darat 60, laut 40 ya. Tapi kalau LLN ini lebih luas wilayah lautnya. Nah, tapi kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang mengupdate Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, kategorisasi peta dasar ini dibuat satu nama saja ya. Sebenarnya peta-peta mencakup darat, lingkungan pesisir dan lingkungan laut tetap ada ya. Tapi namanya semua disamakan ya. Jadi sama semua sekarang peta rupa bumi Indonesia itu yang mencakup darat, laut, dan pantai ya. Jadi satu nama saja biar tidak terlalu banyak nama. Dan skalanya juga sudah ditetapkan lebih detail, yaitu peta rupa bumi atau peta dasar kita ini, peta rupa bumi skalanya 1.000, kemudian 1.500, 25.000, 50, 250, dan 1.000.000 ya. Dan kemudian yang agak sedikit berbeda, penyelenggaraan IGD ini bisa juga dikerjasamakan antara pemerintah pusat dengan BUMN ya. Kalau di undang-undang sebelumnya kan hanya oleh pemerintah pusat ya. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuka kemungkinan kerjasama dengan BUMN ya.
karena memang pengadaan informasi geospasial dasar untuk wilayah sebesar Indonesia ini biasa mahal ya. Oleh sebab itu mungkin kadang-kadang nih APBN tidak mencukupi ya, jadi dikerjasamakan dengan BUMN ya. Nah ini contoh ketersediaan data dan informasi geospasial di Indonesia. Kita mulai dari peta dasar, ini kebetulan sampai akhir tahun 2021 yang ada di keputusan Kepala BIG ya. Nah kita lihat di sini memang kalau skala 15000 yang merah ini masih ya tersebar kecil-kecil ya di seluruh Indonesia ya. Nah, setahu saya memang sekarang program pemerintah melalui BIG adalah percepatan pemetaan skala besar 15000 untuk wilayah Indonesia daratan di luar hutan ya. Kalau hutan mungkin belum perlu 15000 lah ya. Tapi di luar hutan BIG targetnya secepatnya adalah menyelesaikan peta dasar 15000 ya. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menuntut 15000 ya. Misalnya RDTR lah, rencana detail tata ruang, pemetaan desa ya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, mitigasi bencana ya. Jadi memang ini akan dipercepat ya. Saat ini Indonesia memang kalau kita lihat ya komplitnya itu di 150.000 lah ya. Beberapa ada yang sudah 125.000 ya. Tapi kalau kita mengatakan skala yang paling lengkap daratan sekarang ya 150.000 lah ya. Nah ini distribusi contoh jaring kontrol horizontal nasional ya. Ini yang berupa pilar-pilar, tugu-tugu yang di lapangan. Ini adalah jaring kontrol sejak zaman dulu, zaman Belanda lah ya. Triangulasi, kemudian Doppler, yang kemudian diamati kembali dengan menggunakan GPS ya. Dan kemudian yang dikelola, dipelihara sampai saat ini masih ada tugunya bagus di lapangan, itu 1416 ya. Dan ini direalisasikan dengan metode survei statik geodetik ya biasanya ya. Dan kita lihat ini aplikasi JKN tentunya banyak ini ya. Untuk realisasi kerangka referensi, untuk titik kontrol kegiatan survei pemetaan atau pengurangan risiko bencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan lainnya lah ya. Nah, kalau ini distribusi jaring kontrol gaya berat nasional ya, orde 0 dan orde 1. Yang orde 0 ini 34 titik. Dulu sesuai dengan jumlah provinsi ya, ibu kota provinsi ya. Tapi mungkin sekarang karena jumlah provinsi sudah 38 mungkin harus ditambah juga ini ya, walau alam ya. Ini tugasnya BIG juga. Dan kemudian ada perapatan di berbagai titik ya. Kita lihat memang jaring kontrol gabran nasional ini masih terbatas lah ya. Masih belum terlalu rapat ya. Nah ini jaring kontrol gabran nasional orde 2 dan jaring kontrol vertikal ya, leveling ya. Nah kalau ini kita lihat lebih rapat ya. Jadi kalau tadi JKGen orde 0 orde 1 kemudian dirapatkan lagi menjadi orde 2. Biasanya ini bersamaan dengan pengukuran sifat datar teliti dulunya ya. Jadi setiap pilar TTG ini punya nilai tinggi ortometrik dan juga nilai gaya berat ya. Nah kita lihat memang Sumatera, Jawa, Sulawesi ya relatif lebih inilah ya. Karena seperti kita ketahui pengukuran sifat datar itu biasa melalui jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan raya atau jalan-jalan yang pokoknya bisa dilalui oleh pengukuran sifat datar ya. Kalau di Papua yang berhutan, bergunung, dan kemudian di Kalimantan yang banyak gambut, rawa, nah ini agak susah memang ya. Nah ini kondisinya. Nah ini kita lihat BIG sekarang ini memang berusaha memperkuat
jaring kontrol GNSS yang sifatnya continue ya. Ini continuously operating reference system. Jadi sistem referensi yang continue terus-menerus 24 jam mengamati GNSS ya. Dan memang ini BIG sekarang targetnya ke sini ya, penguatannya ke sini ya. Nah, alhamdulillah sampai tahun 2023 ini sudah hampir 400 stasiun ini ya, 397 stasiun Inakos seluruh Indonesia. Memang setahu saya targetnya BIG sampai 2024 ini 500 stasiun lah ya. Dan nanti kalian bisa kalau mau lihat lebih detail di situsnya ya, srgi.big.go.id ya. Dan ini contoh aplikasi GNSS Inakos, ini banyak sekali ya. Jadi kita lihat karena ketersediaan datanya ini kan real time continue ya, terus menerus. Jadi bidang aplikasinya lebih banyak lah ya daripada pilar-pilar Tugu JKHN ya. Nah ini beberapa contoh kalau kalian nanti sempat ke lapangan ya. Jadi biasanya karena data ini harus diamati terus-menerus, biasa nanti sistem GNSS dan sistem pelengkap lainnya ini harus dia terhubung dengan catu daya dengan sumber listrik ya. Jadi biasanya dipasang itu di kantor-kantor yang ada di wilayah tersebut ya. Apakah itu kantor Telkom atau kantor pemerintahan yang lainnya. Dan harus punya akses internet ya, karena data ini dari seluruh Indonesia langsung dikirim ke Cibinong ya. Jadi memang ini pekerjaan besar lah ya, dan alhamdulillah BIG sudah melaksanakannya dengan baik ya. Jadi sekarang ini sudah ada 397 ya stasiun di seluruh Indonesia ya. Nah kemudian juga ada stasiun pengamatan pasang surut yang juga terus-menerus online ya, diamati dan juga datanya dikirim ke BIG ya. Dan kita lihat di sini sampai akhir tahun 2021 itu ada 237 stasiun ya. Mungkin sekarang sudah nambah walau alam ya. Nanti kalian bisa cek di srgibig.go.id ya. Tapi terakhir saya lihat nih 237 ya. Dan kita lihat memang targetnya juga mungkin hampir sama seperti yang GNSS course ya. Karena INATIGHTS ini juga berfungsi juga untuk pekerjaan-pekerjaan rekayasa di laut, tapi juga untuk tsunami early warning dan semacam itu ya, atau untuk studi-studi kenaikan muka laut, climate change ya, bisa digunakan ya. Jadi ini banyak manfaatnya lah. Nah ini kalau kalian nanti sempat jalan-jalan di pantai ya, nanti kalian akan melihat semacam ini nih, ada rumahnya ya. Dan umumnya warnanya itu mirip-mirip oranye lah ya, kadang-kadang kuning. Tapi di Nunukan ini enggak ya, enggak ini ya. Tapi umumnya oranye-oranye ya. Ini di Biak, di Sarmi, jadi di pelosok-pelosok ini ya. Dan sama juga karena ini datanya harus real time online, dia harus terhubung ke sumber daya listrik ya. Apakah sumber daya listrik langsung atau menggunakan solar panel dan seterusnya ya. Jadi biasanya ini di dekat-dekat pelabuhan lah ya. Jadi yang akses ke listriknya mudah ya. Sehingga di berbagai tempat misalnya di selatan Papua atau di selatan ini Kalimantan Tengah yang medannya itu tidak ada akses ke listrik dan juga internet untuk mengirimkan data. Ini kita sulit memasang stasiun INATIGHTS ya. Nah, kemudian juga ini termasuk jaring kontrol. Nanti kita lihat ini geoid ya. Jadi memang BIG sekarang sedang membangun INAGEOID. Pengennya nanti ketelitiannya 5 cm lah ya. Kalau saat ini mungkin antara 10 sampai 15 cm lah ya. Jadi nanti sesuai dengan SRGI 2013, sistem referensi vertikal Indonesia itu adalah geoid ya. Nah namanya INAGEOID 2020.
apa itu geoid dan seterusnya, nanti kalian akan belajar lebih detail lah ya. Tapi saat ini mungkin biar kalian tahu, jadi geoid ini adalah permukaan bidang ekipotensial gaya berat bumi yang mendekati mean sea level global yang hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat ya. Jadi ya bisa dikatakan secara kasaran mendekati MSL lah ya, meskipun tidak persis sama ya. Karena antara MSL dan geoid nanti ada yang namanya sea surface topography ya, perbedaannya ya. Tapi nanti kalian akan belajar di kuliah geodesi fisik lah ya nanti ya. Tapi saat ini pokoknya geoid itu adalah bidang referensi untuk ketinggian vertikal yang digunakan di Indonesia ya. Dan di wilayah laut nanti dihubungkan dengan MSL ya yang biasa digunakan saat ini. Nah, ini sebagai biasa ya, sebagai tugas. Ini waktunya seminggu. Coba kalian nanti masuk ke situs InaGeoPortal ya, yang dikelola BIG, ada alamatnya. Coba nanti kalian pelajari data dan informasi geospasial apa saja yang ada di situs InaGeoPortal ini, dan jasa-jasa pelayanan apa yang ada juga ya di sana ya. Tujuan tugas ini agar kalian tahu lah ya, di Indonesia itu sebenarnya data dan informasi geospasial yang sudah dikumpulkan pemerintah dan ditaruh di InaGeoPortal itu sudah cukup banyak ya. Tapi harap dicatat, InaGeoPortal ini umumnya data-data dari sektor pemerintahan ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Sebenarnya banyak juga data dan informasi geospasial dari sektor privat, bisnis di Indonesia yang sebenarnya juga banyak ya, tapi tidak ada di InaGeoPortal ya. Jadi biar kalian tahu lah ya kondisi data dan informasi geospasial di Indonesia. Jadi itu saja kuliah modul kelima kita. Mungkin nanti di modul ke-6 kita akan masuk topik baru, yaitu tentang system thinking ya. Bagaimana pemikiran bersistem. Nanti sesudah system thinking kita masuk ke spatial thinking ya. Pemikiran atau cara berpikir yang berbasiskan spasial ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.